Topik kali ini spesial untuk teman Kanya yang anaknya baru saja lulus S1 atau baru saja genap 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Nah, gimana nih? Udah siap belum untuk memberikan makanan pertama untuk bayi Anda? Ada 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi. Yang pertama harus diberikan secara timely atau tepat waktu, yaitu saat bayi sudah genap berusia 6 bulan atau pada beberapa kasus tertentu dapat diberikan lebih awal, yaitu 4 bulan. Tapi harus dengan sepengetahuan dokter dan sesuai anjuran dokter. Yang kedua adalah adequate atau cukup dalam hal jenis, jumlah, dan konsistensi. Jadi harus mengikuti kesiapan anak. Apakah anak sudah siap untuk mendapatkan makanan padat atau semi padat, atau saat ini mungkin cair dulu. Kemudian yang ketiga adalah appropriate atau sesuai dan aman. Jadi harus dilihat perkembangan anak, apakah anak sudah bisa duduk tegak, apakah anak sudah bisa menyangga kepala dengan baik, apakah otot-otot mulut anak berfungsi dengan baik dan anak dapat menelan. Jangan sampai pemberian makanan pendamping ASI ini berbahaya untuk anak, jadi pastikan anak siap. Oke, itu 3 syarat yang harus dipenuhi. Lalu apa nih yang harus kita berikan? Untuk jenis, pastikan yang paling pertama kita berikan untuk bayi ini mengandung zat besi yang tinggi. Terutama untuk bayi yang memperoleh ASI eksklusif biasanya pada usia 6 bulan ada resiko terjadi defisiensi atau kekurangan zat besi. Nah, mengapa zat besi itu penting? Yang pertama, zat besi itu penting untuk menunjang daya tahan tubuh yang baik. Dan juga biasanya kalau zat besinya kurang, maka sel darah merah juga kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, zat besi ini juga akan menunjang perkembangan kognitif anak yang baik. Mau kan punya anak yang perkembangannya sesuai dengan milestones dan punya anak yang pintar, maka jangan lupa memberikan MPASI pertama yang cukup zat besi. Misalnya dengan bubur bayi yang memang difortifikasi zat besi. Atau kalau memang sangat ingin membuat sendiri, dapat membuat bubur beras dengan ditambahkan makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi, misalnya hati atau daging, kemudian ayam, ikan, dan produk susu. Nah, itu untuk jenis. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensinya harus dimulai bertahap. Sebelumnya anak hanya mendapatkan makanan yang cair, sehingga maksudnya ASI atau susu formula kalau anak yang tidak bisa mendapatkan ASI. Maka MPASI yang pertama juga harus konsistensinya cair. Kita bisa menambahkan ASI atau susu formula di makanan pendamping ASI, misalnya di bubur beras yang difortifikasi besi tadi, supaya konsistensinya cair dan anak bisa menelan dengan baik dan dapat mencerna dengan baik. Kemudian nanti konsistensinya dapat ditingkatkan semakin lama semakin padat. Pada usia 9 bulan diharapkan anak sudah bisa makan semi solid atau semi padat. Dan pada usia 12 bulan anak diharapkan sudah bisa makan padat seperti kita. Jadi sudah bisa makan makanan rumah yang tentunya perlu disesuaikan. Dalam hal ini yang terpenting adalah garam dan gula. Untuk garam sangat perlu diperhatikan karena anak ini ginjalnya masih lebih rentan. Garam tidak boleh terlalu banyak. Untuk anak berusia 6-12 bulan hanya 1 gram garam saja maksimal, dan 1 sendok teh itu mengandung sekitar 4 gram garam, jadi hanya sedikit sekali. Hal penting yang kita dapat dari garam adalah sodium atau natrium. Dan pada bayi sebenarnya mereka sudah mendapatkan sodium atau natrium ini dari ASI atau makanan yang lain, sehingga memang tidak terlalu membutuhkan dari garam. Kemudian untuk gula, itu gula murni perlu dibatasi sekali, terutama kalau anak belum berusia 2 tahun. Jadi berikan rasa manis dari misalnya buah atau makanan yang lain, bukan dari gula murni. Gula murni boleh diberikan pada anak usia 2 tahun sampai 4 tahun misalnya, tapi tetap terbatas, maksimal 4 sendok teh, dan nanti bisa naik jumlahnya secara bertahap ketika usia anak semakin bertambah juga. Nah, prinsip-prinsip di atas tadi perlu diingat hanya untuk bayi yang memang sehat, tidak ada keluhan alergi apapun selama periode ASI eksklusif atau pemberian susu saja dari lahir sampai 6 bulan. Prinsipnya akan berbeda untuk anak-anak yang memang ada kasus alergi tertentu, harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak Anda. Sekali lagi, pemberian MPASI harus aman, melihat kesiapan anak, dan dilakukan dengan tepat waktu. Jangan sampai membawa dampak buruk atau bahaya untuk anak kita.